Oh, berarti rekamnya dari antum ya? Jadi saya nggak usah kontak aktif sini ya? Ya, dari Ini apa ini? Ini ya? Mana sih? Ini. Saya sebelum tadi menjahit tiga yang basic. Ini bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat LSC dan LAC, asatidzah juga, rahimakumullah. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali. Ada yang via online, ada yang offline di 10 hari yang penuh dengan berkah ini. Karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini memiliki keutamaan yang jauh lebih besar. Bahkan jika dibandingkan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan sekalipun. Dan kita akan membicarakan atau mungkin merenungkan atau mungkin kita bisa diskusi tentang sebuah kejadian yang pernah terjadi di masa lampau yang dikisahkan oleh Quran, yang dikisahkan oleh hadis, begitu juga dicatat di dalam kitab-kitab sejarah para ulama yang berkaitan erat dengan masalah kurban. Jadi ya, sebenarnya ini bukan materinya, sebenarnya bukan spesial kelas sebenarnya, tematik kelas harusnya ini ya. Kalau spesial nggak spesial juga. Nah, tematik ya, karena kemarin kita sepakati, insya Allah jika memang ada hal-hal yang dirasa saya atau mungkin Ustadz Farizal atau mungkin Ustadz Eko kira-kira sanggup untuk memikul sebuah diskusi tentang suatu tema, ya itu mungkin bisa kita angkat tema itu. Jadi tidak kronologi saja, ya. Jadi bisa mengangkat tema apa gitu ya. Tapi tadi kapasitasnya kapasitas kami, tapi dengan ya bukan Ustadz Asep Subari levelnya gitu. Kapasitasnya kapasitas kami, kita coba untuk sama-sama kita bareng-bareng untuk mempelajari itu guna untuk kebaikan kita dan muslimin. Nah, bismillah kita mulai. Judul yang kita coba angkat adalah tentang ibadah kurban dalam rentang sejarah Nabi Ibrahim hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya tema intinya itu kita paham, tema intinya kita tahu, yaitu kisah penyembelihan putra Nabi Ibrahim. Ya.
Kisah penyembelihan putra Nabi Ibrahim itu tema utamanya di situ. Karena mengingat momennya momen itu. Nanti tanggal 10 Dzulhijjah insyaallah. Cuma yang kita bicarakan juga bukan hanya masalah terbatas dari sejarah atau kisah itu saja. Itu memang materi intinya di situ. Tetapi kita harus paham bahwa kurban, ya, kalau kita mengistilahkan kurban itu pakai ki ya, kurban atau ko, korban gitu. Kalau korban itu ya seperti, kok asumsinya seperti kriminal ya. Korban apa itu? Korban perampokan, apa korban pencurian. Ini maka saya pakai ki aja, kurban, pakai kof kalau bahasa Arabnya. Nah, dalam rentang sejarah, karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kata kurban dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran kata kurban itu disebutkan 2 kali. Gitu. Salah satunya yang paling menonjol adalah kisah 2 putra Nabi Adam, gitu, yaitu Habil dan Qabil, kita tahu itu. Watlu alaihim naba'a bnai adama id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Gitu. Jadi masalah kurban sendiri sebenarnya pembahasannya itu sudah ada sejak zaman Nabiullah Adam alaihissalam, ya, bahwa wah masya Allah, yang offline ada segernya lagi nih. Yang offline, yang online monggo silahkan. Jadi kata kurban sendiri itu pembicaraannya sebenarnya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam itu sudah ada. Sehingga kemudian ada Qabil, ada Habil. Yang satu mempersembahkan hasil tanamnya, yang satu lagi mempersembahkan hasil ternaknya. Yang Qabil itu mempersembahkan hasil tanam. Yang Habil mempersembahkan hasil ternak. Yang diterima adalah hasil ternaknya. Karena lebih tulus ya dalam mempersembahkan itu. Itu terus turun gitu. Sampai bahkan dalam zaman Nabi Ibrahim sendiri. Dalam zaman Nabi Ibrahim sendiri itu kondisi masyarakat Babilonia, kondisi masyarakat Irak pada saat itu seperti yang disebutkan oleh Dr. Ali As-Salabi dalam kitabnya Ibrahim Khalilullah itu bahkan ada pengorbanan yang dari bentuknya tanaman, kemudian hewan, bahkan korban yang dikorbankan itu adalah anak. Gitu. Saya ketika membaca kitab itu sampai geleng-geleng. Gitu. Jadi ketika mereka, orang-orang ini ya, ini orang-orang Irak kuno ya, orang-orang Irak kuno itu, kata beliau di dalam kitabnya itu kalau dalam kondisi yang sangat mendesak itu, mereka itu ingin mengorbankan anaknya untuk Tuhan. Gitu. Anaknya itu di rumah itu didandani dulu, didandani? Didandani itu apa ya? Didandani ya? Kita juga bicara tentang bukan sendiri, bagaimana
Ini share screen lagi misalnya. Ya, tadi ada di saluran listrik di sini. Baik, kita sekarang masuk di makna kurban. Nanti ya. Datang ya, datang. Kita masuk sekarang di makna kurban. Kata kurban itu berasal dari kurban gitu ya. Dalam bahasa Arab tulisannya gitu. Kurban, qaf, ra, ba, alif, nun. Kurban. Itu berasal dari kata koruba bisa, koroba bisa, koriba bisa. Yang berarti dekat. Ya, yang berarti dekat. Kenapa? Nah, pengertian kurban itu segala sesuatu yang membawa seorang hamba lebih dekat kepada Allah. Gitu. Jadi dengan kurban itu seseorang memperdekatkan dirinya kepada Allah. Nah, sehingga dalam penggunaan lain kata kurban untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya kita coba bicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam secara khusus, ya, karena kita bicara dari rentang zaman Nabi Ibrahim, agar kita paham tentang siapa Nabi Ibrahim itu. Dan ini penting, dan ini perlu untuk kita pelajari, ya, mengingat bahwa salah satu solawat yang kita baca, bentuk solawat yang kita baca itu adalah bentuk solawat yang dikenal dengan solawat Ibrahimiyah, nah gitu. Solawat yang dimasukkan di sana kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim atau kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, kita bicara tentang Nabi Ibrahim. Artinya gini, kasus yang akan kisah yang akan kita pelajari kan kisah penyembelihan Nabi Ibrahim. Ya, penyembelihan putra Nabi Ibrahim. Dan itu kemudian kita harus tahu dulu kok dari semua orang yang diuji Nabi Ibrahim, nah, gitu. Kok dari semua kejadian ini kok Nabi Ibrahim gitu. Nah, ini di sini kita bisa menggalinya dulu, harus menggalinya dulu. Ya. Jadi misalnya seperti contoh misalnya ada satu pemukiman gitu. Ada satu pemukiman. Di salah satu rumah itu rumahnya misalnya qadarullah dibobol maling, dibobol pencuri gitu. Harusnya kan kemudian dilihat dulu kok bisa ini. Kenapa dengan orang ini? Ada apa dengan orang ini? Nah, gitu. Itu seyogyanya untuk digali terlebih dahulu. Baik. Ini beberapa keistimewaan Nabi Ibrahim yang beberapa saja, karena banyak sekali, sangat banyak sekali, cuma diambil beberapa saja. Pertama tentang keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu yang pertama Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 120, Allah mengatakan Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummatan. Satu umat. Nah, satu umat itu berapa orang? Nabi Ibrahim itu berapa orang? Seorang diri. Tapi Allah katakan Nabi Ibrahim itu umat. Begitu. Umat itu berapa orang umat itu? Banyak. Berarti Nabi Ibrahim banyak. Ini bukan orang-orang yang namanya Ibrahim masuk, enggak gitu. Nabi Ibrahim memang umat. Allah katakan Nabi Ibrahim itu umat.
Nah, maka makna umat di sini yang ditafsirkan oleh ahli tafsir adalah umat di sini itu adalah semua jenis kebaikan umat. Satu umat itu kan terdiri dari banyak orang. Dan orang ini ada yang baik, ada yang buruk. Gitu. Nah, umat ini, yang orang-orang baiknya itu kebaikannya berbeda-beda. Dan semua kebaikan di dalam satu umat itu ada pada seorang diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Jadi bisa bayangin. Nah, kalau kita bicara Nabi Ibrahim ya nggak selesai-selesai. Gitu kan ya. Kenapa? Kita bicara umat. Semua kebaikan pada diri umat itu ada pada diri seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Sehingga dari sini kita paham gitu ya. Levelnya Nabi Ibrahim itu levelnya kayak apa itu. Gitu. Levelnya tuh Masya Allah, luar biasa. Ya. Kemudian qanital lillah, tunduk kepada Allah. Nah, ketundukan Nabi Ibrahim ini murni ketundukan karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya. Bahkan kalau disebutkan di dalam kisah Nabi Ibrahim dan Sarah itu ya. Nabi Ibrahim itu kan anak kedua dari 3 bersaudara. Nabi Ibrahim itu ketika pergi sama Sarah ke Mesir atas perintah dari Allah untuk berdakwah, ingat ya, untuk berdakwah. Karena dalam catatan kitab ahli kitab itu Nabi Ibrahim ke Mesir untuk dagang. Nabi Ibrahim dagang enggak, Nabi Ibrahim ke Mesir itu untuk dakwah. Dan itu ketika pergi itu Nabi Ibrahim itu mengatakan di sini tidak ada yang beriman kecuali kita bertiga. Saya, engkau, istrinya, Bunda Sarah, satu lagi Nabi Lut. Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu 3 bersaudara. Anak yang pertama, kakaknya itu namanya Haron. Nah, Haron itu punya anak namanya Lut, yaitu Nabiullah Lut alaihissalam. Dan itu benar-benar tunduk kepada Allah. Ya, suruh ke situ, suruh kemana. Jadi senantiasa melakukan ketundukan kepada Allah atas dasar rasa cintanya kepada Allah. Hanifah itu condong. Hanif, ya dalam materi nanti, insya Allah di Sirah ada materi tentang Hanifiyah. Ya, Hanif itu sebenarnya asalnya adalah condong. Condong itu gimana? Condong tuh kalau digambarkan tuh gini. Ini kebenaran, ini kebatilan, ya. Ini kebenaran, ini kebatilan. Yang benar yang ini ya, yang kanan ini pokoknya ya. Yang benar ini al-haq, ini batil. Ini hak, ini batil. Nah, namanya condong itu orang berdiri di tengah itu, orang berdiri di tengah, dia tidak boleh netral lurus, ini nggak boleh. Paham nggak? Ini hak, ini batil, dia berdiri lurus gini nggak boleh. Harusnya gimana? Miring ke arah al-haq. Kalau dia miring ke arah al-haq, berarti dia menjauh dari ya kebatilan. Nah, tinggal sekarang kan kadar kemiringannya seberapa derajat kan gitu. Ada yang miringnya cuma dikit. Ada yang miringnya miring banget sampai kepada al-haq gitu ya. Karena kalau berdiri di tengah-tengah netral yaitu munafik. Nah, gitu. Maka dia harus hanif, dia harus condong. Walam yakum minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukanlah orang musyrik ya. Kalau dalam ayat lain Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi musliman, hanifah muslimah. Hanif dan muslim. Berikutnya di surat An-Nisa ayat 125. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalil. Apa itu khalil? Kekasih. Nah, maka gelar Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Gitu. Cuma di dalam bahasa Arab itu ada kata Habib. Habib itu artinya kekasih juga. Gitu. Habibullah itu kekasih Allah. Khalilullah juga kekasih Allah. Terus bedanya apa? Habib sama Khalil. Nah, kalau secara level kira-kira tinggi Khalil apa tinggi Habib? Tinggi Khalil. Khalil itu dari kata khullah. Khullah itu celah. Ya. Kata para
ulama itu Nabi Ibrahim dikatakan Khalil itu karena tidak ada celah pada hati Nabi Ibrahim kecuali di situ ada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada sama sekali celah sedikit pun masuk cinta makhluk. Gitu. Luar biasa. Ya. Kalau dalam penafsiran lain, tidak ada celah pada diri Nabi Ibrahim kecuali dicintai sama Allah. Masya Allah. Dan manusia yang mendapatkan gelar Khalil ini dua. Satu, Nabi Ibrahim. Dua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi mengatakan, Innallah hattakhadani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila. Allah mengangkatku sebagai Khalil sebagaimana Allah telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Nah, gitu. Sehingga kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah luar biasa. Ya. Kalau kita kan kadang-kadang masih ada cinta kepada makhluk gitu, ya kan? Bahkan mungkin banyak muslimin cinta sama materi, gitu kan ya, cinta sama jabatan, cinta sama kedudukan, cinta dengan ketenaran, gitu ya. Nabi Ibrahim itu murni semuanya cintanya hanya kepada Allah. Makanya luar biasa. Kemudian surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim. Ya. Berarti pada diri Nabi Ibrahim ini banyak sekali keteladanan. Maka selayaknya untuk kita gali keteladanan itu, ya, di kisah-kisah Nabi Ibrahim. Ya. Salah satu buku yang tema membahas ini cukup luas itu tadi saya sebutkan karangan Dr. Ali As-Salabi, judulnya Ibrahim Khalilullah. Teks Arabnya itu 862 halaman, tipis itu ya. Untuk bicara Nabi Ibrahim itu tipis maksud saya. Untuk bicara Nabi Ibrahim itu tipis itu. Karena nggak selesai harusnya, insya Allah. Karena saya termasuk orang yang cukup mengikuti perkembangan terbitan buku-buku Dr. Ali As-Salabi. Karena membacanya cukup asik bagi saya membacanya itu. Cuma bacanya kadang-kadang udah tebelnya saja udah pusing juga. Kitabnya tebel-tebel, Masya Allah. Nah, ini adalah teladan. Kita diberi oleh Allah dua sosok teladan, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabiullah Muhammad SAW. Maka apa yang akan kita pelajari tentang kisah nanti itu merupakan kisah yang penuh dengan keteladanan. Nah, berikutnya di surat Al-Baqarah ayat 124, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab kalimat-kalimat itu dengan sempurna. Nah, ini saya garis bawahi, ya, yang saya bold dan saya di garis bawah itu. Jadi temanya adalah Allah menguji Nabi Ibrahim dengan banyak kasus. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian dan berhasil dijawab Nabi Ibrahim dengan sempurna. Nah, gitu. Nah, ini kadang-kadang kita ya ujiannya ada. Kita ini ujiannya kan ada. Setiap orang diuji dengan kapasitasnya masing-masing. Cuma kadang-kadang kan ujian kan nilainya nggak mesti 100 kita ini masalah. Diuji kadang-kadang 100, harusnya 100 dapatnya 60, dapatnya 40. Nabi Ibrahim perfect 100 terus, Masya Allah. Ya, dari semuanya. Dari semuanya. Kira-kira kalau kita punya murid kayak gitu itu seneng nggak? Semuanya nggak pernah kurang dari 100. Masya Allah. Kalau ujian kita kan biasanya rata-rata kalau di sekolah ya dia ujian di atas kertas. Ini ujian hidup. Ujian hidup dan itu semuanya sempurna. Allah katakan fa'atammahun. Nabi Ibrahim menyempurnakan semua ujian itu. Jawaban ujian itu sempurna. Masya Allah. Ini kadang-kadang yang harus kita contoh, gitu ya. Bagaimana kita menjawab ujian-ujian hidup ini dengan sempurna. Meskipun yakinlah, insya Allah nggak bakal. Ya,
Saya bukannya pesimis, bukannya. Nah, level kita bukan selevel Khalil itu ya. Kita ini ujiannya itu levelnya paling level ujian ekonomi gitu kan, ujian keluarga ya kadang-kadang 1-2 gitu kan. Nabi Ibrahim ujiannya sudah pada umat gitu ya, sudah levelnya sudah Masya Allah gitu ya. Pokoknya intinya itu orang yang paling berat ujiannya itu Nabi dan Rasul. Nah, kalau dalam hadis bunyinya asyaddul bala al-anbiya fal amsal summal amsal. Orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Kemudian yang levelnya mendekati para nabi. Nah gitu. Sehingga orang-orang kayak kita gini ini levelnya nggak mungkin diuji kayak Nabi Ibrahim, ini nggak mungkin. Diuji kayak Nabi Ayub gitu, nggak mungkin. Insya Allah nggak mungkin. Diuji kayak Nabi Yusuf, insya Allah nggak mungkin. Kenapa? Level kita bukan nabi masalahnya. Karena kenabian sudah berakhir gitu. Maka level kita itu kurang lebih ya mirip gitu ya. Sehingga seharusnya kalau kita ini diuji itu harusnya bersyukur. Nah, itu levelnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu levelnya bersyukur di atas ujian. Nah, kita kan belum. Kita ini bersyukur atas nikmat, bersabar atas ujian. Itu level kita itu. Ya enggak? Level kita ini bersyukur di atas nikmat, bersabar di atas ujian. Nabi Nuh itu levelnya bersyukur di atas ujian. Ya. Wa hamalna ma'anuh innahu kana 'abdan syakura. Nah, gitu di surat Al-Isra itu, Masya Allah. Kayak ketika baca kisahnya Nabi Nuh itu, sampai geleng-geleng. Ujian berat seperti ini masih rasa syukurnya kuat itu, wah, Masya Allah. Ya, makanya kalau kita diuji sama Allah itu ya di satu sisi pandang sisi positifnya, ya. Karena hidup ini ujian, yang tidak mau diuji ya kayaknya nggak hidup. Orang hidup ini mesti ada ujiannya. Hidup itu sendiri adalah ujian. Maka ketika kita diuji sama Allah itu harusnya kita menjawabnya dengan baik. Kita bukan mencari ujian, tapi kalau diuji kita harus siap. Ya. Makanya kalau nggak salah saya baca kalimatnya Al Hasan Al Basri. Orang itu kalau sampai dalam 40 hari tidak diuji satu kali, maka dia harus banyak introspeksi diri. Nah, kalau beliau nggak tahu, beliau dapat angka 40 dari mana nggak tahu juga. 40 hari sekali itu harus ada ujiannya. Iya gitu coba. Ujian dari 40 hari sekali minimal ada. Kenapa? Karena kalau tidak diuji sama Allah, khawatir justru nikmat-nikmat yang kita dapatkan di dunia itu adalah nikmat jannah yang disegerakan atau nikmat akhirat yang disegerakan. Ya kita nggak mau dong. Nikmat di akhirat kalau disegerakan di dunia jadi sementara ya nggak enak gitu. Nah ini sunatullahnya itu mesti ada ujian. Maka ketika Nabi Ibrahim berhasil menjawab ujian, inni ja'iluka linnasi imama. Ketika Nabi Ibrahim berhasil menjawab ujian, kata Allah, aku menjadikanmu sebagai pemimpin imam untuk semua manusia. Nah, kalau orang mau jadi pemimpin harus diuji. Jadi ya, diuji. Nah, makanya orang-orang besar itu jangan cuma dilihat ketika mereka sudah besar. Jalan yang mereka lalui supaya jadi orang besar itu juga tidak mudah. Ujian beragam gitu ya. Selevel imam siapa? Coba ada nggak sih ulama yang semasa hidupnya tidak ada ujiannya sama sekali? Coba dicari. Dicari. Insya Allah ada. Jangankan ulama, Nabi aja diuji kok ulama, gitu. Nabi aja loh diuji, Nabi Ibrahim aja juga diuji. Gitu. Levelnya Nabi Muhammad juga diuji. Gitu ya. Kita tahu kisah-kisah seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari. Beliau juga hidup penuh dengan ujian. Gitu. Kemudian ketika Nabi Ibrahim ditunjuk oleh Allah sebagai imam, maka kata Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, jangan aku aja ya Allah, wa min dzurriyyati, keturunanku juga. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu Masya Allah, dia pingin dirinya dan keluarganya yang menjadi pemimpin, imam bagi manusia. Kata Allah, la yanalu ahdi dzalimin. Ya, jadi sama keturunanmu, cuma yang dolim-dolim nggak dapat janjiku. Nah, yang dolim-dolim
keturunan Nabi Ibrahim yang zalim tidak mendapatkan janji akan menjadi pemimpin bagi manusia. Nah, berikutnya di surat Al-Hajj itu ada kalimat millata abikum Ibrahim, ya. Itu yang saya garis bawahi sebenarnya kata abikum. Milah itu ajaran, abikum ayah kalian, Ibrahim, Nabi Ibrahim. Kemudian muncul pertanyaan, jadi Nabi Ibrahim ayah kita? Ayah bukan? Quran bilang ayah loh. Salah satu dzikir pagi yang kita baca adalah asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Ayah kami Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu ayah loh. Ya. Jadi kita belajar dari sosok ayah gitu. Kita belajar dari sosok ayah. Gitu. Ayah apa ini? Nah, ini adalah ayah, kalau bahasa orang sekarang, ayah spiritual. Nah, gitu. Kita punya ayah kandung, kita punya ayah ayah nasab, gitu ya. Tapi kita juga punya ayah spiritual. Nah, gitu. Ayah kandung kita siapa? Bin Fulan, gitu ya. Saya bin Fulan, bin ayah saya, gitu kan ya. Sedangkan secara nasab ya kepada Nabiullah Adam, kepada Nabi Nuh, kemudian berlanjut sampai Nabiullah Adam. Ya. Masya Allah. Ini yang offline begitu bahagia ini. yang offline begitu bahagia ini, banyak makanan. Masya Allah. Mudah-mudahan yang online juga bahagia. Masya Allah. Kita kembali tadi. Jadi ayah yang jadi ayah itu adalah ayah kita. Ayah spiritual, ayah yang mengajarkan keagamaan bagi kita. Kenapa? Karena kita dalam beragama perlu sosok yang mendidik kita. Mendidik kita, yang kita teladani. Ya. Kenapa ini saya sedikit angkat ya? Karena sempat saya kemarin di salah satu majelis, saya memberikan sebuah pertanyaan gini. Nabi Ibrahim itu disebut sebagai ayah. Kenapa ayah kita bukan Nabi Muhammad? Gitu. Karena kalau ayatnya itu kan jelas, ayat surat Al-Ahzab itu wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad itu bukan ayah kalian. Oh, Quran bilang jelas loh. Nabi Muhammad itu bukan ayah kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Tapi sosok Nabi Ibrahim dipotret, itu ayah kita. Masya Allah. Anda bisa jawab coba. Ini diskusi, dibuka diskusi nih, boleh nih. Ada yang bisa jawab nggak ini? Mudah-mudahan ada yang bisa jawab. Silakan monggo, ada yang bisa jawab nggak? Ini ada 14 ya. Nah, karena pertama sosok ayah yang kita jadikan panutan dalam hal masalah peribadahan itu satu. Ya. Yang kedua adalah karena Nabi Ibrahim itu sendiri juga ayah spiritualnya Nabi Muhammad SAW. Nah, gitu. Karena Nabi Muhammad sendiri juga meneladani dan mencontoh Nabi Ibrahim. Gitu. Ya. Salah satunya kan doa Nabi Muhammad kepada Hasan dan Husain. Nabi Muhammad di hadapan Hasan dan Husain, Nabi Muhammad pernah berdoa kepada Allah, aku doakan kalian berdua seperti ayahku dulu Ibrahim mendoakan Ismail dan Ishak. Gitu ya. Kalimatnya kita hafal kalimat itu ya. Jadi bagian dari sunnah untuk kita membaca doa ini kepada putra-putri kita. U'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ini dibaca ini ya di hadapan putra-putri kita. Itu Nabi Muhammad sendiri menyampaikan dalam hadisnya, itu dapatnya juga dari Nabi Ibrahim itu. Ya. Sehingga kita perlu meneladani itu ya. Jadi kalau bahasa kita itu, kalau bahasa sederhananya itu, putra Nabi Ibrahim yang paling sama dengan Nabi Ibrahim cuma satu orang, yaitu Nabiullah Muhammad SAW.
Ya kita levelnya belum sampai situ. Ya minimal mendekati lah. Ya, mendekati, memirip-miripkan. Nah, gitu ya. Memirip-miripkan. Jadi jangan terlalu jauh ya. Nah, kita akan bicara ini tentang keteladanan itu, kita akan bicara tentang bagaimana Nabi Ibrahim, ayah kita semuanya ini, itu mengajari kita tentang cinta kepada Allah, tentang beribadah kepada Allah, tentang mengabdi kepada Allah, berserah sepenuhnya kepada Allah, dan seterusnya. Ya. Ini semua berawal dari apa? Cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kemudian membahas tentang kisah itu sendiri, kisah tentang penyembelihan putra. Saya menyebutnya kata putra, kenapa? Karena dalam literatur kitab itu dzabih itu yang disembelih. Yang disembelih itu siapa? Kita taunya Nabi Ismail, gitu ya. Tapi nggak taunya datanya tidak menyebutkan Nabi Ismail saja. Bahkan di situ saya sebutkan beberapa yang berpendapat yang disembelih itu Nabi Ishak, itu memang ada. Seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Ibnu Abbas dari At-Tauri dan Ibnu Jurayj, kemudian ada Abdullah bin Mas'ud, Jabir, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar. Ini yang sahabat ya, yang tabi'in banyak. Mereka memandang bahwasanya yang disembelih Nabi Ibrahim itu bukan Nabi Ismail, tapi Nabi Ishak, gitu ya. Kita taunya Ismail. Ya, menurut kita itu yang kuat, gitu aja. Ya, karena alasannya ada. Karena dalam ini ya data-datanya ya. Tapi kalau kita sudah masuk kepada pemahaman yang disembelih adalah Nabi Ismail, itu sudah masuk kepada sebuah kesimpulan. Kita menyimpulkan yang kuat adalah yang disembelih Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail, gitu loh. Cuma data mentahnya itu sebenarnya yang mengatakan Nabi Ishak juga ada, gitu. Kemudian yang berpendapat dalilnya apa? Dalilnya konteks ayat ya. Konteks ayat ini yang saya maksud adalah yang di surat As-Saffat itu di ayat yang ke 102 sampai ke 111. Nanti akan kita bahas. Konteksnya itu sebagian ulama memandang itu adalah Ishak. Nabi Ishak alaihissalam. Kenapa? Karena Quran tidak menyebutkan namanya. Masalahnya di situ. Ya, Quran menyebutkan gulam. Gulam ya anak laki-laki gitu. Sedangkan namanya nggak ada. Padahal nama Ismail disebutkan dalam Quran. Nama Ishak disebutkan dalam Quran. Tapi dalam kisah penyembelihan Allah tidak sebutkan nama itu. Gitu ya. Nah, untuk orang-orang Yahudi mereka mengklaimnya adalah Ishak. Nah, gitu ya. Mereka mengklaimnya adalah Ishak. Kenapa mengklaimnya Ishak? Ben biar masuk dalam ceritanya. Nah, gitu ya. Karena Yahudi itu kan turunannya Nabi Ishak gitu ya. Nah, konteks ayatnya bicara gitu. Jadi konteks ayatnya itu dipahami. Jadi konteksnya itu gini. Ini kalimatnya tidak jelas. Ini Allah berikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim tentang akan lahirnya seorang anak. Kemudian kisah tentang penyembelihan. Kemudian kisah tentang Nabi Ishak. Ini. Nah, ini dipahami kronologinya ini Ishak. Nah, gitu. Paham ya? Ini kalau dilihat di ayatnya itu ayat ke berapa itu? Ayat ke 100, 101, 100, 101 sampai 112. Sampai 113. Itu temanya Nabi Ishak semua gitu. Dan ini dipahami oleh sebagian ulama kita memang gitu. Tetapi konteks yang lebih tepat ya dan lebih kuat ini yang dipegang oleh banyak ulama kita itu adalah Nabi Ismail. Kenapa? Karena konteksnya itu Nabi Ismail, kisah penyembelihan baru Nabi Ishak. Nah, konteksnya gitu. Nah, hujahnya banyak. Hujahnya atau dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwasanya dzabih itu yang disembelih itu adalah Nabi Ismail lebih banyak dan lebih kuat dibandingkan yang menyatakan bahwa dzabih adalah Nabi Ishak alaihissalam. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, contohnya apa? Contohnya misalnya satu hadis Nabi. Ada riwayat, meskipun ini riwayatnya sebagian dilemahkan, sebagian ulama melemahkan, adalah ana ibnu dzabihain.
Ini ada riwayatnya, riwayat Hakim nomor 4048. Artinya aku, kata Nabi, aku adalah putra dari 2 orang yang nyaris disembelih. Satu siapa? Nabi Ismail. Dua Abdullah. Nah, Abdullah. Ayah Nabi. Tahu kan kisahnya? Tahu kisah ayah Nabi Abdullah yang nyaris disembelih sama bapaknya sendiri, Abdul Muthalib. Udah tahu nggih? Ini udah pada tahu ya? Ya, udah pada tahu lah, anggaplah pada tahu. Udah pernah disampaikan? Udah saja. Udah kan? Nah, udah, Masya Allah, udah. Pernah disampaikan Ustaz Farizal. Nanti silakan dilihat rekamannya ya, kisahnya itu. Bahwa Abdullah itu juga nyaris disembelih juga. Kenapa? Karena Abdul Muthalib nuansanya pengorbanannya itu sama atau seperti ketika Nabi Ibrahim mengorbankan putranya gitu. Yang disembelih siapa? Nabi Muhammad itu keturunannya Nabi Ismail, bukan dari keturunan Nabi Ishak gitu ya. Makanya dzabih di sini jelas Nabi Ismail gitu loh, ya. Kemudian yang kedua di sini kalau dalam kitab tafsir Fatihul Ghaib karangan Al-Imam Ar-Razi disebutkan banyak sekali di sini hujjahnya. Disebutkan ada berapa di sini? 5, 6. Ada 6 ya. Ada 6 hujjah di sini yang menyebutkan bahwa yang kuat adalah Nabi Ismail, gitu ya. Bukan Nabi Ishak. Nah, baik. Kenapa? Ya dalilnya banyak. Ya, saya sebutkan 3 saja ya, yang kira-kira bisa nanti dipahami. Pertama, pertanyaan yang paling mendasar itu adalah kapan Nabi Ishak ke Mekah? Itu pertama. Kapan Nabi Ishak ke Mekah? Itu pertanyaan mendasar dulu. Karena riwayatnya nggak ada, data itu nggak ada. Nabi Ismail ke Mekah itu banyak, gitu. Tapi datanya Nabi Ishak ke Mekah mana? Gitu. Kenapa? Karena penyembelihan ini terjadi di tanah Mekah, gitu, ya kan? Bukan di luar Mekah. Ketika Allah bicara tentang Nabi Ismail, Allah sebutkan hulam halim, anak laki-laki yang halim. Ketika bicara tentang Nabi Ishak, Allah sebutkan hulam alim, anak yang alim. Ini sudah 2 sifatnya beda, gitu ya. Kemudian berikutnya, ketika Allah memberitahu tentang kelahiran Nabiullah Ishak alaihissalam, itu Allah tidak memberikan kisahnya 2 malaikat diutus sama Allah untuk membinasakan, mengadab kaumnya Nabi Lot. Nah gitu. Cuma 2 malaikat ini disuruh mampir ke rumah Bunda Saroh. Dia kemudian dikasih tahu bahwa Allah memberikan kabar gembira dengan lahirnya Ishak. Sesudah langsung fabasyarna habi Ishaqo wa min wara'i Ishaqo Yaqub. Gitu. Jadi sejak awal tuh dikasih beritanya tuh bukan kamu bakal punya anak namanya Ishak, nggak gitu. Sesudah Ishak ada Yakub. Nah, gitu. Ayatnya bilang gitu di dalam surat Hud, Allah mengatakan itu. Sehingga dari sini dipahami yang nggak mungkin dong disembelih. Lawang memang sudah ada ketetapannya kalau Nabi Ishak ini bakal punya keturunan namanya Yakub, nah, gitu. Ya. Kemudian yang terakhir itu berapa tadi? Buat nanti diulang rekamannya. Rekamannya diulang nanti udah yang keberapa ini. Nah, kemudian yang terakhir, yang bukan terakhir ya di antara berikutnya ujian menyembelih anak yang pertama itu lebih berat, gitu. Ya, karena disebutkan Nabi Ismail ini saat turun perintah itu Nabi Ismail usianya 13 tahun. Gitu. Nah, 13 tahun. Setelah itu nanti terjadi kasus ini, terjadi perintah dari Allah ini untuk menyembelih Nabi Ismail ini. Nah, kemudian setelah itulah baru Allah berikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim dengan lahirnya
Ishak. Jadi selisihnya Nabi Ishak dan Nabi Ismail itu 13 tahun gitu. Artinya ujian untuk menyembelih putra yang pertama yang pada saat itu baru seorang putra itu lebih berat dibandingkan kalau yang disembelih anak yang kedua. Anak-anak siji yo. Masih ada satu anak kan, ini yang kedua disembelih rapopo saya gitu. Rapopo itu bukan berarti kita boleh enggak, maksudnya secara emosi gitu ya. Secara emosi kayaknya perasaan lebih berat sekali ya kalau cuma anaknya satu, kalau cuma anaknya satu. Makanya yang benar adalah Nabiullah Ismail. Jadi Nabi Ismail itu adalah adzabih dan itu pendapat yang kuat yang dipegang oleh para ulama. Wallahu a'lam ya. Ini sebatas data saja ya. Mungkin nanti Bapak Ibu asatid, teman-teman sahabat-sahabat LSC nanti mendengar data-data seperti ini, mungkin di pengajian atau di mana ya, harap dimaklumi. Memang data itu ada gitu ya. Ini disebutkan dalam kitab Al-Qurtubi Al-Jami' di Ahkamil Quran juz 15 halaman 99 sampai 101. Nah, berikutnya kita akan coba menggali faedah, ibroh dan faedah di surat As-Saffat yang bicara tentang penyembelihan ini. Ayat bermula dengan kalimat ini. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, ini sebenarnya lebih mirip ke tafsir ya sebenarnya. Lebih mirip ke penjelasan tafsir. Cuma saya ingin menggunakan pendekatan bahasa Al-Qur'an. Nah, gitu ya. Saya cuma ingin menggunakan pendekatan bahasa Quran sehingga mudah-mudahan bisa terbayang karena kita orang Indonesia. Orang Indonesia yang memang lagi belajar bahasa Arab, kadang-kadang kalau lihat tulisan gini biasa-biasa wae gitu kan ya. Biasa, padahal pendekatannya kalau menggunakan bahasa Arab yang dipelajari itu, wah Masya Allah. Banyak sekali faedah ibroh yang bisa kita gali. Nah, taib. Di ayat yang ke-102 ini ayat 102. Allah mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika sudah sampai bersama Nabi Ibrahim Nabi Ismail itu as-sa'ya. As-sa'ya itu kalau di terjemah depak itu usia sanggup usaha ya, usia sanggup usaha. Apa usia sanggup usaha itu? As-sa'ya itu. Nah, nanti kita bahas beberapa datanya. Saya buka kitab Al-Mawardi dulu ya bentar ya. Nah, jadi pertama kata sampai, kemudian kata ma'ahu. Nah, di sini cukup menarik ini. Kata ma'ahu. Ma'ahu bersama Nabi Ibrahim. Nah, di sini kemudian pelajaran yang disorot oleh Dr. Ali As-Salabi dalam kitabnya kata ma'ahu, bahwa seorang anak laki-laki yang dia membersamai ayahnya. Nah, itu ya. Dan ini menjadi sebuah PR penting ya, bagaimana kedekatan seorang anak kepada ayah gitu. Karena kisahnya itu Nabi Ibrahim itu kan tidak tinggal full total di Mekah. Karena Nabi Ibrahim juga harus berdakwah di Syam, di Palestina gitu ya. Dan di tempat-tempat yang lain. Di Mesir, kemudian di Irak gitu ya. Nabi Ibrahim berdakwah. Tetapi kebersamaan itu ada yang dirasakan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, gitu. Ini bagian penting karena biasanya untuk para ayah ini ya, maksud saya juga laki-laki, saya juga punya anak gitu ya. Namanya anak itu sama ayahnya itu biasanya takut. Nah, gitu ya. Kebersamaan itu kurang ya. Kenapa? Karena kebersamaan ini nanti akan terlihat saat dialog. Nah, gitu. Saat dialog itu bisa klik gitu loh, antara bapak sama anak itu dialognya bisa klik gitu loh, bisa nyambung. Ini bapaknya ngomong apa, anaknya memahaminya apa, terus anaknya ngomong apa, bapak memahaminya apa enggak. Nah, itu
itu sesuatu yang cukup bermasalah di dalam komunikasi antar ayah dan anak, gitu ya. Ini penting sekali ya. Nanti silahkan dipelajari. Saya pernah dikasih petunjuknya sama Ustadz siapa? Ustadz Budi ya, Ustadz Budi Azhari di salah satu ceramahnya itu ada sebuah tulisan yang bicara tentang dialog antar ayah dan anak dalam Quran, gitu ya. Ya. Dan saya coba telusuri filenya, alhamdulillah ketemu, gitu ya. Kemudian saya baca, dan itu ternyata masya Allah, gitu ya. Dari dialog antar anak dan orang tua itu, dialog terbanyak dalam Quran adalah dialog anak dengan ayahnya, bukan dialog anak dengan ibunya. Nah, itu menjadi satu poin tersendiri karena temanya ini nanti Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan sang putra tentang masalah ini. Nah, kemudian disebutkan berikutnya as-sa'ya. Apa itu as-sa'ya? Apa? As-sa'ya di sini disebutkan ada beberapa tafsir. Dalam kitab Al-Mawardi disebutkan as-sa'ya satu adroka ma'ahul amal. Jadi dia sudah bisa bekerja bersama ayahnya, gitu. Kemudian yang kedua adalah as-sa'yu fil ibadah. Dia sudah bisa sa'i. Ya, dia sudah bisa sa'i. Ya, kira-kira tadi kalau disebutkan dalam angkanya itu memang di angka 13-an tahun. Yang saya dapatkan datanya dari para ulama angkanya 13. Wallahu alam 13 apakah dari kitab Taurat atau kitab Zabur, wallahu alam. Kemudian ada soma wa sholla. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan puasa dan sholat. Ya, jadi usia 13 tahun itu seyogyanya anak itu sudah lepas artinya lepas tidak usah disuruh-suruh, sudah kesadaran dirinya sendiri untuk bisa puasa dan sholat. Nah, itu beberapa penafsiran yang ada tentang makna as-sa'ya. Nah, ketika anak sudah di usia itu, ya kalau bahasa kita berarti usia tingkat SMP ya dia. Ya, tingkat 13 tahun ya, anak-anak SMP sanawi mengatakan ya bunayya, hai anakku, bunayya itu dalam bahasa Arab itu bentuk tasghir. Bentuk tasghir itu bentuk kecil. Jadi orang itu dalam bahasa Arab gede, tapi kalau dia kecil bisa diubah katanya jadi dia kecil. Contohnya Hasan. Hasan itu besar. Hasan kecil namanya Husain. Gitu. Sahel itu mudah, tapi mudahnya mudah banget. Suhail. Akil itu orang berakal, tapi kalau orangnya kecil, Ukail, gitu. Jadi baninya itu anak, tapi kalau bunanya itu anakku yang kecil, gitu bahasanya gitu ya. Dan ini artinya apa berarti? Mengandung unsur tahabbub, ya, mengandung unsur kecintaan, ya. Jadi bicaranya itu dengan unsur kecintaan. Jadi memanggilnya saja sudah terlihat berbeda. Nabi Ibrahim mengatakan inni arafil manami anni adzbahu. Sesungguhnya aku melihat. Ara dalam bahasa Arab ini artinya fi'il, dalam bahasa Arab ini bentuknya fi'il mudhari. Aku melihat. Ara itu untuk kata sekarang sampai yang berikutnya. Jadi seakan-akan Nabi Ibrahim itu, aku sampai sekarang ini masih seakan-akan melihat di dalam mimpiku kalau aku menyembelihmu. Artinya itu merupakan suatu kegundahan, suatu kegelisahan yang ada pada diri Nabi Ibrahim. Jadi sampai sekarang di hadapan anaknya pun seakan-akan itu masih terbayang. Seakan-akan. Inni ara fil manami. Harusnya kan dalam bahasa Arab, inni ra'aitu fil manami. Harusnya gitu. Tapi Nabi Ibrahim tidak bicara. Kenapa? Karena itu masih sangat terbayang. Kenapa? Karena wahyu yang turun kepada Nabi Ibrahim itu saat beliau tidur. Gitu. Ya. Saat tidur. Dan itu dalam bentuk mimpi. Wahyu dalam bentuk mimpi itu sedikit lebih kompleks dibandingkan wahyu yang dalam keadaan bangun. Kalau suruh bangun kan enak, pas bangun. Dikasih wahyu gini-gini, itu lebih jelas. Perintahnya lebih jelas. Karena kalau mimpi itu satu, bisa terjadi sesuai dengan mimpinya. Seperti kisah siapa? Kisah Nabi Muhammad saat masuk untuk Fathu Mekah, ya kan, dalam surat Al-Fath,
Laqad shadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq, kan gitu. Yang kedua, pakai takwil. Nah gitu. Kayak kisah Nabi Yusuf. Aku melihat 11 bintang, matahari, rembulan, kan gitu. Itu pakai takwil gitu loh. Karena kisah mimpi para nabi itu di dalam Quran ada 3 tadi. Kisah Nabi Ibrahim sendiri, Nabi Yusuf, dan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bagian dari kenabian, ya. Makanya yang tertinggal dari sisa-sisa kenabian ini cuma mimpi. Makanya orang kalau berbohong di dalam masalah mimpi, maka dia sudah melakukan sebuah dusta besar. Dan itu bagian dari dosa yang besar. Nggak boleh berbohong dalam masalah mimpi. Oh, anak semalam mimpi gini-gini ya, padahal mimpinya hitam doang gitu kan. Itu nggak boleh, dosa besar ya. Hati-hati dalam masalah mimpi. Tapi mimpi dalam Quran di kisah 3 nabi tadi itu memang ada. Ya, satu kisah Nabi Ibrahim ini, kemudian kisah Nabi Yusuf, kemudian kisah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Ibrahim dapat itu dalam mimpi, disebutkan dalam beberapa literatur itu, Nabi Ibrahim itu mimpinya sampai 3 kali. Gitu. Pertama mimpi terus merenung, ini maksudnya apa? Gitu. Kemudian tidur lagi, mimpi yang sama lagi, terbangun lagi, ini apa? Gitu. Sampai ke 3 kalinya. Gitu. Dan itu kemudian kan berarti harus dipahami. Ini instruksinya suruh ngapain ini coba? Dan itu akhirnya semakin berat sehingga konteks perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih sang putra dengan melalui jalur mimpi lebih berat. Gitu. Jadi jangan-jangan perintah rakon ngono, jangan-jangan misalnya gitu kan. Ini sebenarnya apa ini? Sebenarnya yang dilihat ini apa? Gitu. Itu lebih berat. Itu dibandingkan kalau misalnya langsung datang malaikat atau mungkin langsung datang perintah dari Allah, sembelih anakmu, itu lebih gampang, ya, lebih simpel, lebih mudah. Maka kemudian Nabi Ibrahim menyodorkan ini kepada sang putra. Fangdur madza tara. Maka coba lihatlah apa yang kamu bisa lihat. Ya, kalau di sini disebutkan maka pikirkan apa pendapatmu. Ya, Nabi Ibrahim sudah mendidiknya selama kurang lebih 13 tahun. Level 13 tahun ini Masya Allah. Ya, kemarin sudah sempat disinggung sama Ustaz Farizal ya, bahwa pendidikan kita itu termasuk pendidikan yang mubadir. Ya, pendidikan yang mubadir umur. Ya, kenapa? Karena cenderung terlambat. Ya, anak 13 tahun sudah dimintai pendapat gini nih, gimana coba? Masya Allah. Padahal berkaitan dengan dirinya sendiri. Ya. Kalau bisa mau lebih jelas lagi, kisah Nabi Muhammad saat Bunda Aisyah dituduh berzina. Ya, hadisul ifki itu. Itu kan Nabi tidak tahu itu. Nabi manusia gitu. Dia tidak tahu hal-hal yang gaib kecuali kalau dikasih tahu sama Allah. Kasus Bunda Aisyah yang dituduh berzina itu kan sebenarnya Nabi juga tidak paham. Ini benar apa enggak, iya apa enggak itu. Sampai disebutkan Nabi kan konsultasi sama sahabat. Salah satu sahabat yang diajak konsultasi itu siapa? Usamah bin Zaid, Masya Allah. Usamah bin Zaid itu Nabi wafat itu usianya 17 tahun. Nabi wafat usia 17 tahun. Kasus hadisul ifki itu kurang lebih di angka 4 atau tahun 5 Hijriah. Kurangilah 5. Jadi usia Usamah bin Zaid berapa? 12 tahun. Dimintai pendapat sama Nabi, Masya Allah. Tapi levelnya Usamah, gitu kan ya. Coba ada masalah gini diajukan kepada orang-orang anak-anak yang di usia itu, gimana coba? Nabi tanya gimana? Ini gimana ya? Benar nggak ya? Usamah itu Masya Allah. Jawabnya tegas banget. Rasul, yang nyuruh Anda nikahi Bunda Aisyah siapa? Siapa yang nyuruh? Allah kan? Allah yang nyuruh Nabi untuk menikahi Bunda Aisyah lewat mimpi. Kata Usamah, yang nyuruh tuh Allah. Allah nggak mungkin. Luar biasa. Ismail ini. Saya coba apa pendapatmu? Ya. Sekali lagi itu bukan instan, gitu ya. Itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan secara instan dan ini menjadi PR kita
untuk menggali itu gimana bisa membentuk seperti itu. Maka kemudian kata Nabi Ismail, ya abati, nah, abati. Harusnya kan di sini ada nggak yang dipanggil abati, ada nggak di sini? Yang udah punya anak tapi dipanggil sama anaknya abati. Nggak ada ya? Oh belum. Yang bujang-bujang nanti ya. Biasanya kan dipanggil bapak, ya kan, ayah, kemudian apa, papi, dedi, abi, abah, gitu kan ya. Abati jarang. Ya. Romo ya ada ya. Abati. Abati itu kalau bahasa kita itu ayahku tercinta. Oh, Masya Allah. Ya, kalau istilah harusnya kalau kita belajar bahasa Arab kan ya abi if al matukmar. Harusnya kan gitu bahasa kita. Bahasa kita maksudnya kalau kita ngomong sama ya abi if al matukmar. Hei ayahku, nah gitu. Tapi pakai tak. Di sini disebutkan tak taknis namanya. Tak yang menunjukkan itu perempuan. Loh kok dimasukkan? Nah, karena sosok perempuan itu lebih kuat di sisi perasaan. Maka disebut ya abadi. Maka muncul tambahan makna, wahai ayahku yang tercinta. Masya Allah. Bapaknya manggil, ya bunaya, anaknya jawab, ya abadi. Masya Allah. Ini dialognya cukup dekat ini. Harmonis sekali ini. Gitu. Masya Allah. Ya. Kata Nabiullah Ismail, if al-matu'mar. Masya Allah. Kerjakan apa yang kamu diperintah, apa yang Anda diperintah, apa yang Anda diperintah kerjakan. Paham maksud diperintah? Bukan Nabi Ismail, perhatikan kalimatnya ya. Kerjakan, lakukan apa yang diperintah. Itu. Kalau di sini saya kasih tambahan oleh Allah kepadamu, gitu ya. Kenapa? Karena ada kalimat lakukan apa yang kamu diperintah itu mengikat sosok yang memerintah juga. Gitu. Harusnya ya berarti kerjakan apa yang kau lihat, enggak gitu. Engkau diperintah berarti ini juga berkaitan sama yang merintah loh. Engkau kan cuma diperintah, yang merintah siapa? Allah. Nah, gitu. Masya Allah. Kalimatnya tuh ya. Jadi sosok Nabi Ismail muda ini luar biasa cerdas ini, Masya Allah. Engkau diperintah, engkau itu cuma diperintah. Ini bukan atas kehendak engkau, ini kehendak yang merintah engkau. Kerjakan aja, Masya Allah. Kemudian satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insya Allah dari kalangan orang-orang sabar. Nah, ini yang diambil oleh para ulama adalah kalimat menyandarkan kesabarannya dengan insya Allah. Nah, jadi sosok Nabi Ismail itu bukan hanya sosok yang benar-benar cerdas, anak muda yang cerdas, tapi justru secara spiritual kalau bahasa gitu ya, itu sangat dekat dengan Allah. Ya. Nanti aku sabar, apa Pak? Saya kira Pak, tahu nggak gitu? Insya Allah nanti saya sabar, Masya Allah. Luar biasa. Ya. Nah, ini waktunya udah jam 5 lebih ini. Agak ngebut nih. Nah, maka kemudian dibawalah Nabiullah Ismail. Nabi Ismail dibawa, kemudian disebutkan falamma aslama. Ketika keduanya telah berserah diri, pasrah sudah. Nabi Ibrahim pasrah, Nabi Ismail pasrah. Dan itulah muncul kata apa? Islam. Nah, gitu. Islam itu dari kata ini aslama yuslimu islaman, gitu ya. Karena nilai utama dalam Islam itu adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Allah nyuruh apa, Allah memerintahkan apa, Allah melarang apa, pasrah sepenuhnya, ya kan? Jangan pakai debat, nawar, apalagi itu, Masya Allah. Pasrah sepenuhnya. Ini Nabi Ibrahim pasrah, Nabi Ismail pasrah, gitu ya. Ketika keduanya pasrah, watallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim sudah memberikan putranya di atas pelipisnya, gitu ya, hendak ingin disembelih itu. Dan ini ada riwayat tentang diganggu sama iblis itu, ya kan? Tidak pernah dengar ya? Diganggu. Nabi pertama diganggu, ada dua tipe cerita riwayatnya. Satu ceritanya
iblis mengganggu Nabi Ibrahim, nggak berhasil mengganggu Nabi Ismail, nggak berhasil mengganggu Bunda Hajar. Nah, versi riwayat yang kedua, yang diganggu cuma Nabi Ismail, yang diganggu cuma Nabi Ibrahim 3 kali. Gitu ya. Jadi ada 2 alur cerita yang berbeda secara periwayatannya. Jadi seton mengganggu Nabi Ibrahim. Itu anakmu loh, itu kan cuma mimpi. Itu cuma mimpi loh, kok masa kamu benar? Terus dilempar pakai 7 kerikil gitu ya. Kemudian datang menggoda siapa? Nabi Ismail. Itu cuma mimpi, masa kamu relasi disembelih sama bapakmu gitu. Dilempar pakai 7 kerikil, gak berhasil. Kemudian menggoda Bunda Hajar gitu ya. Itu anakmu sama suamimu itu gimana? Masa bapak mau nyembelih anak? Nah, gitu. Riwayat cerita alur cerita yang di riwayat lain, Nabi Ibrahim yang digoda 3 kali gitu. Nah, kemudian ada syariat lempar jumroh itu gitu ya. Itu sudah pasrah sepenuhnya, Nabi Ibrahim sudah diterlentangkan, posisi pelipisnya itu sudah menempel gitu ya. Nah, kemudian nanti ada riwayat ya. Riwayatnya apa dia? Ada kisahnya Nabi Ibrahim Nabi Ismail berkata kepada ayahnya. Ini kalimatnya agak sih ya. Kalau bahasa kita mungkin Allah alam benar atau tidak riwayat itu. Tapi terkesan seperti kayak drama gitu ya. Ya kayak drama gitu ya. Mana ini kalimatnya? Halaman berapa lupa saya lagi nih. Kalimatnya banyak ini. Ini. Dalam riwayat Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas dalam kitab Lataiful Ta'bir Al-Qur'ani karya Muhammad Fuad Sindi. Ibnu Abbas mengatakan, saya terjemahkan langsung ya. Ibnu Abbas mengatakan, ketika Nabi Ibrahim sudah bertekad untuk menyembelih putranya, kemudian sudah menelentangkan di salah satu sisinya, sang anak berkata, "Wahai ayahku, ikatlah diriku supaya aku tidak berontak ya. Kayak hewan disembelih kan terus berontak itu loh. Ngamuk, ngosong ya kejang-kejang apa itu ya. Ikatlah badanku supaya aku tidak bergerak gitu ya. Kemudian lepaskan bajuku agar itu bisa menjadi kain kafanku. Ya karena memang nggak bawa kain. Ya, ini nggak tahu riwayatnya benar apa nggak tahu. Cuma memang ini dalam kitab itu ada. Wallahu alam. Agar darah tidak mengenai pakaianku juga, sehingga nanti bunda tidak sedih ketika melihat darahku. Masya Allah. Tajamkan pisaumu, segera percepat pemotongan tenggorokanku, agar kematian lebih ringan untukku. Masya Allah. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, sebaik-baik hamba Allah adalah engkau, wahai putraku, di atas perintah Allah. Kemudian dipeluk sama Nabi Ibrahim, kemudian dicium, ya, kemudian siap disembelih. Nah, gitu. Ketika sudah meletakkan pisaunya di tenggorokannya dan sudah menggesernya ke bawah, gitu ya, tetapi ternyata itu tidak terputus dan Allah Subhanahu wa taala kemudian zat yang telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari panasnya api, sebegitu pula Nabi Ibrahim menyelamatkan putranya dari gesekan pisau. Nah, gitu. Bahasanya gitu. Sehingga ini sudah siap ingin disembelih gitu ya. Sudah benar-benar pasrah gitu ya. Kemudian dipanggillah di situ oleh Allah, wa nadainahu an ya Ibrahim, dan kami kemudian memanggilnya, dan kami panggil, wahai Ibrahim, qad shaddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi mimpi, kata para ulama, jadi mimpi yang dilihat oleh Nabi Ibrahim itu tidak sampai keluar darah. Gitu. Kenapa? Posisi terakhir yang dilihat Nabi Ibrahim adalah posisi Nabi Ibrahim siap belih anaknya. Gitu.
Maka bunyinya soddaqta ru'ya. Posisi kamu sekarang seperti posisi yang kamu lihat dalam mimpi sudah benar ini. Berarti kan sudah menjalani semua urutannya sampai di hasilnya ini. Sudah sampai di titik ini, nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas amalan Nabi Ibrahim ini gitu ya, yaitu dengan cara diganti dengan domba yang besar gitu ya. Ini yang banyak dibahas tentang ini. Sebenarnya itu mimpi Nabi Ibrahim itu apa? Bentuk gambar mimpinya itu apa? Di dalam tafsir ini Ar-Razi ini disebutkan ya, sebagian ulama menyebutkan memang ada sampai melihat melihat darah gitu. Cuma kata Fakhruddin Ar-Razi beliau mengatakan itu tidak benar gitu. Karena sesuai dengan ayatnya ini qad saddaqatar ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu, maksudnya seperti yang kamu lihat di dalam mimpimu seperti itu, berarti posisi mimpinya Nabi Ibrahim itu sama seperti posisi, kalau bahasa kita mungkin Nabi Ibrahim sudah menaruh pisaunya ini di tenggorokan Nabiullah Ismail. Nah, gitu. Posisinya seperti itu. Tidak sampai terjadi benar-benar pemotongan leher Nabi Ismail dalam mimpi Nabi Ibrahim. Kemudian kata Allah, inna hadalah wal bala'ul mubin. Ya. Ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ya. Ini sebuah ujian yang benar-benar nyata. Ya. Dan ini menjadi ujian yang sangat berat sekali. Gitu ya. Dan kemudian muncullah pertanyaan, kenapa kok sampai disuruh nyembelih? Nah, kenapa sampai suruh nyembelih itu? Kenapa? Emang nggak ada yang lain apa? Bahasa kita gitu ya, mungkin orang-orang zaman sekarang ini. Emang nggak ada ujian yang lain? Kok ujiannya itu membelih anak? Gitu kan ya. Subhanallah. Kenapa? Itu juga dibahas. Saya itu juga dibahas di kalangan para ulama, itu juga dibahas. Karena kisahnya itu Nabi Ibrahim itu sampai usia 86 tahun. Ya, di sini ada yang 86 tahun. Masih muda-muda di sini ya. Yang di sini masih muda-muda di sini. 86 tahun itu belum dikaruniai putra. Jadi ya. Sampai kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli minas solihin. Itu. Nah, kemudian doa itu berkali-kali diucapkan Nabi Ibrahim, kemudian Bunda Sarah memberikan Bunda Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi. Gitu. Kemudian lahirlah Nabi Ismail. Sudah menunggu 86 tahunan. Ya, anggaplah kalau menikah umur 20 30 orang lebih juga sudah menunggu 50 sampai 60 tahunan gitu ya. Itu menunggu tiba-tiba kemudian lahirlah seorang anak, lahirlah seorang putra yang luar biasa, dan itu menjadi sebuah ujian apakah benar Nabi Ibrahim masih mencintai Allah seutuhnya. Gitu. Jadi terkadang apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang benar-benar sangat kita harapkan, itu terkadang membuat atau membelokkan cinta kita kepada Allah. Gitu. Dan Allah kemudian ingin uji Nabi Ibrahim. Gitu. Benar enggak bahwa Allah itu masih 100% dicintai oleh Nabi Ibrahim di dalam hatinya, melebihi dari cintanya kepada yang lain. Allah uji itu. Gitu. Ya. Sehingga kalau kita diuji oleh hal-hal yang mungkin untuk kita itu menyenangkan, untuk kita mungkin sesuatu yang nyaman gitu kan ya. Itu justru bagian dari salah satu ujian juga bagi kita. Kita lebih memilih itu atau memilih Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu bagian dari penjelasan paling banyak, penjelasan paling dominan di kalangan para ulama, kenapa kok sampai kepada ranah menyembelih itu tadi. Jadi bahwa kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah itu murni, tidak terganggu sama sekali, meskipun kehadiran seorang putra yang sudah sangat lama dinantikan. Masya Allah. Kemudian ya, wa faddainahu bidzibahin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Kami telah tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dalam tafsirnya ini adalah
domba yang besar. Domba yang besar, bertanduk, warnanya putih, dan bertanduk. Ada sebuah riwayat, tadi saya baca, tapi riwayatnya ini banyak dikritik oleh para pengkritik riwayat. Jadi saat penyembelihan ini, jadi kan Nabi Ibrahim kan ketika ingin menyembelih Nabi Ismail kemudian diganti sama domba. Nah, kepala domba ini itu disebutkan digantungkan di Ka'bah sampai di masa Abdullah bin Abbas itu lahir. Jadi tinggal sisa-sisa tengkoraknya itu masih ada, bergelantung di salah satu sudut Ka'bah. Wallahu alam kebenarannya. Cuma riwayat itu ada, cerita itu ada. Cuma tadi itu banyak dikritik oleh para ulama karena apa? Karena secara riwayat memang tidak jelas, cuma satu jalur itu saja. Gitu ya. Dalam ilmu hadis kalau cuma satu jalur saja itu biasanya bermasalah. Ada yang pernah dapat riwayat itu? Pernah dapat? Belum. Jadi kepala di dombanya domba yang jadi tebusan tadi Nabi Ismail itu kepalanya, kerongkongannya masih ada sisanya dan digelantungkan di salah satu sudut Ka'bah. Berapa tahun berarti itu ya? Kalau pakai aja, tapi wallah saya sendiri belum tahu pastinya, wallah alam. Cuma kalau pakai referensi yang dipakai oleh Ustadz Abdul Somad itu antara Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu 5.000 tahun. 5.000 tahun. Masa mungkin nggak Zat? Tulang itu sampai segitunya masih bertahan maksudnya. 5.000 tahun itu. Fosilnya itu masih bertahan itu mungkin nggak ya? Apa pakai obat ya mungkin ya? Masya Allah. Mungkin bisa ya mungkin ya. Mungkin ya, wallahu alam. Tapi itu ada. Jadi aku pernah melihat sisa-sisa kepala kambing yang itu dalam kepercayaan masyarakat Arab adalah kepala domba yang disembelih Nabi Ibrahim. Gitu ya. Tapi sekali lagi secara riwayat ada banyak kritik di situ. Nah, kemudian masalah muncul di sisi domba. Nah, gitu. Domba apa sapi? Domba apa sapi ini? Masya Allah. Domba apa sapi? Kenapa enggak onta sekalian? Masya Allah. Ini mungkin salah satu nih ya. Wallah alam. Saya tidak masuk ke ranah fikih ya. Saya tidak masuk ke ranah fikih karena dalam masalah fikih itu dipelajari korban itu yang utama itu sapi apa domba. Sapi, domba atau unta. Yang utama yang mana? Gitu. Kalau kita mikirnya yang utama, kalau saya dulu pas masih kecil, yang utama ya sapi. Gitu. Kenapa? Nilai sapi mahal. Gitu. Sekarang nilai iuran sapi sama nilai domba, mahalan domba sekarang. iuran sapi, setahu saya rata-rata iuran sapi di angka 3 jutaan di sini ya. Dombanya bisa sampai 3 lebih itu. Gitu ya. Yang besar-besar itu kan ya. Yang besar-besar. Ya, sapi juga yang besar-besar lebih dari 3 juga. Wallah alam. Kenapa? Karena secara fakta ya, Nabi Muhammad itu tidak berkorban kecuali domba. Nah, wah kalau gitu ana aja lah, ana ganti domba saja. Ana sudah masuk kelompok sapi, mundur ana. Jangan gitu. Enggak, ini bicara masalah fikih, masalah fadilah gitu ya. Masalah keutamaan. Keutamaannya itu apa gitu ya. Kebanyakan ulama mengacu kepada yang dilakukan oleh Nabi lebih utama domba daripada sapi gitu. Tapi itu sebagian ulama itu ya. Wallah alam. Kalau kita satu orang misalnya satu domba ya bisa jadi mungkin distribusi dagingnya pun juga tidak bisa maksimal dan seterusnya gitu ya. Sebenarnya semua itu kembali kepada ayat Al-Qur'an bahwa la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum gitu. Yang sampai kepada Allah itu bukan daging, bukan darahnya tapi takwanya. Nah gitu. Ya. Nanti kita akan bahas di slide terakhir nanti insyaallah. Nah, itu kemudian yang apa di sini tadi domba ya. Wallah alam kenapa
domba, dan itu coba saya cari di beberapa kitab-kitab tafsir yang membahas tentang analisa-analisa gitu, itu saya wallahu alam saya belum dapatkan itu. Mungkin dari asatid, ustadz-ustadzah, atau dari bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sahabat-sahabat LSC, nanti bisa di-share di grup gitu ya, untuk tambahan wawasan. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian, ya. Sebagian memaknai ini adalah sholawat, sebagian memaknai bahwa semua orang dari Muslim, Yahudi atau Nasrani saat disebut Nabi Ibrahim senantiasa mendoakan kebaikan. Ya, pada dalam Islam kita mengucapkan alaihi salatu wassalam atau alaihis salam itu. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin, ya. Nabi Ibrahim termasuk dari hamba-hamba kami yang beriman, ya. Jadi yang mendorong Nabi Ibrahim melakukan itu semuanya dan berhasil adalah apa? Iman. Nah, yang terakhir, kita mengenal di dalam Islam itu ada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Karena secara sejarah itu masyarakat Madinah itu dulu mereka tidak punya hari raya. Mereka itu merayakan hari festival Persia. Gitu. Jadi di Persia itu ada festival musim panas dan festival musim dingin. Namanya Nairuz dan Mehregan. Ya. Itu festival dirayakan juga oleh masyarakat Madinah. Gitu. Saat Nabi datang, Nabi katakan, Allah sudah mengganti 2 hari besar yang biasa kalian rayakan dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, gitu. Nah, sehingga muncul kata Adha di sini. Nah, kemudian pertanyaannya, yang benar Idul Adha apa Idul Kurban? Itu kan kita bahas kurban aja. Idul Adha apa Idul Kurban ini? Dua-duanya ya? Mungkin ada yang mau komen, boleh ini. Alasannya apa ini kira-kira? Idul Fitri apa? Idul Adha apa Idul Kurban ini? Kira-kira mana? Pernah dengar nggak? Idul Kurban itu pernah dengar nggak? Belum pernah ya? Saya juga belum pernah, saya cuma berkaitan sama babnya kan kurban gitu maksudnya kan, saya nggak tahu ada nggak yang menyebutkan Idul Kurban gitu. Wallahu alam. Ada. Semuanya sebenarnya kembali kepada ayat ini. Ini ayat yang sangat kita hafal dan ayat ini senantiasa dibaca saat membahas masalah Idul Adha. Ya, yaitu surat Al-Kautsar ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar, gitu ya. Maka salatlah engkau karena Tuhanmu dan wanhar. Wanhar itu dan apa? Wanhar. Dan wanhar itu dari kata nahar. Nahar, ya. Kalau hari 10 Dzulhijjah bagi masyarakat yang melakukan haji di Baitullah itu hari nahar, gitu ya. Nahar itu penyembelihan. Nahar itu penyembelihan tapi untuk khusus unta. Antum tahu cara nyembelih unta ya? Nanti silakan dilihat di video YouTube ya banyak. Jadi unta itu disembelih itu nggak kayak sapi. Dia posisinya berdiri gitu, kemudian bagian sini itu disayat sama pisau tajam, sret gitu. Cepet, nggak kayak sapi gitu. Belum lagi sapinya berontak lagi, lepas lagi sapinya. Enggak, unta nggak gitu unta. Unta itu posisinya, silakan dilihat cara menyembelih unta itu. Unta itu posisi cara menyembelih itu berdiri, posisi berdiri memang berdiri. Kemudian orang gini bawa pisau gini, disayat, sret gitu. Ya. Beda sama sapi ya, sapi harus diikat, diapain ya. Kambing gitu ya. Itu beda ya. Lawan har itu khusus cara nyembelih unta itu namanya nahar gitu. Kalau zabah itu dijatuhin dulu gitu. Zabah itu dijatuhin dulu baru kemudian disembelih ya. Makanya kalau di kisahnya Fir'aun itu kan gitu makanya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat LSC itu kalau membaca ayat-ayat tentang Fir'aun itu mesti ayatnya yudzabihuna abna akum. Pakai kata zabah. Ya kan? Zabah itu berarti anak yang lahir itu dibanting gitu. Terus baru disembelih. Nah gitu.
Jadi memang kejam, bukan hanya disembelih, bukan dzabaha, tapi dzabaha, baknya disadah. Kalau dzabaha itu gini, ini dzabaha. Kalau dzabaha itu gini. Wah, ini dzabah. Bisa bayangin, anak baru lahir, masih bayi merah, dibanting, disembelih kayak gitu itu di depan ibunya. Wah, kejam betul ini. Itu bahasa Quran loh ya, itu bahasa Quran. Kalau kita menggunakan tinjauan bahasa, luar biasa kejam sekali Fir'aun. Kita kembali ke sini. Mudah-mudahan masih tetap bisa makan ya, insya Allah. Masih ada makanannya nih. Nah, di sini diperintah untuk sholat, kemudian diperintah untuk nahar, menyembelih, gitu. Kasus yang terjadi pada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu domba. Oke. Perintah Allah di surat Al-Kautsar ini untuk hewan wanhar, berarti untuk hewan onta. Ya, karena wanhar itu cara menyembelih onta tadi. Jadi ini untuk penyembelihan unta. Praktek Nabi Muhammad itu menyembelih domba. Gitu. Sapi ini renek loh, sapi ini. Jadi antara domba dan unta ini. Sapinya nggak ada. Nah, dari sini secara pemahaman sebenarnya yang jadi masalah itu bukan hewannya. Hewannya itu sah saja. Mau unta boleh, seperti ayat ini, wanhar. Mau domba, kambing juga boleh. Sebagaimana kalau sapi, karena sapi masuk kategori hewan ternak. Karena yang harus disembelih itu hewan ternak. Gitu. Makanya nanti masuk dari salah satu pembahasan sapi itu masuk kerbau. Gitu. Apa yang selain kerbau apa? Ya masih satu spesies. Apa Seth? Spesies sapi selain kerbau apa? Zebra, kuda. Kuda bukan termasuk hewan ternak. Yang hewan ternak saja. Ada ya, pernah lihat ya kurban kerbau, pernah lihat? Ya, itu masih boleh, masih sah itu ya. Kenapa? Karena dia satu spesies dengan sapi gitu. Sehingga kita kembali ke sini. Jadi permasalahannya itu bukan di masalah naharnya atau dzabahnya, bukan masalah hewan ontanya, dombanya, sapinya atau hewannya, bukan. Tapi masalahnya diambil dari bahasa Nabi, yaitu apa? Adhanya. Nah, gitu. Makanya munculnya Idul Adha. Ya, mau dikatakan Idul Kurban boleh saja. Cuma kata kurban tadi sudah kita bahas di awal. Kata kurban itu definisinya tidak mesti dia hewan. Kadang-kadang juga tanaman, gitu ya. Apa? Perasaan. Oh, ada perasaan juga ya. Ini Masya Allah. Ini Ustadz ini pintar banget, Masya Allah. Ada nggak nih hari raya korban perasaan ini? Hari raya para jomblo-jomblo. Masya Allah. Jadi kurban itu Kurban itu tidak fokus di masalah hewan saja. Karena di sana ada kurbannya kurban tanaman, bahkan dalam kasus di umat-umat sebelumnya ada yang dikorbankan bahkan manusia, gitu kan ya, dan seterusnya. Sehingga di sini kata Idul Adha itu lebih tepat, gitu ya. Apa kemudian kita muncul pertanyaan, apa makna adha, gitu ya? Adha dari kata duha, kemudian kata tadhiyah, nah, gitu. Tadhiyah dalam hewan kurban itu dalam bahasa Arab namanya udhiyah. Udhiyah itu hewan yang akan disembelih pada saat Idul Adha, nah, gitu. Adha itu artinya, adha itu secara bahasa itu dari kata tadhiyah tadi, dia makna dominannya adalah pengorbanan. Nah, gitu. Maknanya pengorbanan. Jadi, wallahu taala alam, yang ana pelajari, nanti bisa didiskusikan mungkin, bicara tentang masalah kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yang berkaitan erat dengan permasalahan Idul Adha, bukan dari sisi hewannya, tapi dari sisi proses pengorbanannya. Nah, gitu. Makanya kalau kita disuruh berkorban kira-kira berat apa ringan? Suruh berkorban kira-kira berat apa ringan? Berat ya? Berat. Ya. Iya, memang berat. Berkorban itu memang sesuatu yang berat. Itulah kenapa di kesimpulannya saya sebutkan.
Kenapa kemudian ada kata Id? Id itu apa? Hari raya. Nah, gitu. Hari raya pengorbanan. Nah, paham nggak? Jadi Islam mengajarkan kita untuk tidak menangisi dan meratapi sebuah pengorbanan yang jelas-jelas itu sulit, akan tetapi Islam membimbing kita untuk merayakan pengorbanan. Pengorbanan itu bukan diratapi, pengorbanan itu kita rayakan. Itu nilai Idul Adha. Gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga kita tidak meratapi kesedihan, hilangnya nilai sekian juta untuk itu sama sekali tidak membuat kita sedih. Gitu. Kenapa? Karena nilai yang dibangun adalah pengorbanan ini sesuatu yang ingin kita capai, sesuatu yang ingin kita cari, seperti Nabiullah Ismail, seperti Nabiullah Muhammad, gitu ya. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, gitu. Nah, kalau mau ditambahi satu poin lagi, maka pengorbanan itu tidak akan ada kecuali setelah perjuangan. Nah, gitu. Itu disampaikan oleh Dr. Abdul Karim Bakar. Kalimat itu saya dapatkan dari beliau, bahwa tidak ada pengorbanan kecuali setelah menjalani sebuah perjuangan. Ya. Maka orang kalau dia tahu di rel jalan mana dia berjuang, pada saatnya dia akan rela untuk berkorban. Gitu. Tapi kalau dia tidak tahu dia berjuang untuk apa, dia tidak tahu dia berjuang di atas apa, maka dia diminta untuk berkorban juga akan berat. Gitu ya. Maka mari kita perjuangkan nilai-nilai Islam ini, kita perjuangkan agama Allah ini. Selebihnya nanti kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa nikmat ya di saat kita menghadapi pengorbanan-pengorbanan karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabiullah Ismail alaihissalam. Wallahu taala alam bishawab. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Ada ya, di chat nggak ada nih? Ada? Ada pertanyaan? Oh ya, saya mana buka? Ya gimana? Ya, terus saya. Oh, langsung bilang. Silakan langsung unmute Ustazah. Monggo, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya penjelasannya, Masya Allah. Saya pengen tahu, itu selalu tertarik dengan obrolan-obrolan antara ayah dan anak gitu. Ada nggak sih literatur yang membahas khusus tentang dialog-dialog ayah dengan anak, terutama kayak misalkan gitu, kayak apa ya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail gitu, sehingga lahirlah anak-anak yang secara apa ya, secara mental tuh kuat gitu. Terus juga dalam ketaatannya sama Allah tuh kuat banget gitu. Jadi hal-hal yang semacam itu yang patut kita pelajari gitu dan kita amalkan sehingga anak-anak kita tuh tumbuh sesuai dengan harapannya Allah gitu. Maksudnya cintanya sama Allah tuh kuat banget gitu, seperti itu. Ya, syukron. Oh, Puan. Tentang dialog-dialog antara ayah dan anak ya. Dialog antara ayah dan anak itu tadi saya sampaikan, saya ada filenya tapi mohon maaf filenya masih berbahasa Arab ya. Kalau misalnya Ibu atau Ustazah berkenan nanti bisa dibaca ya. Ada filenya itu. Seingat saya masih ada filenya itu. Tesis tentang itu tesis apa saya masih lupa itu. Sepertinya tesis itu tentang dialog antara anak dan ayah di dalam Al-Qur'an gitu. Itu ada 17 titik atau 17 tempat di dalam Al-Qur'an yang membicarakan masalah itu. Itu nanti dibahas satu-satu di dalam kitab itu gitu ya. Nah, mungkin nanti di kesempatan yang lain mungkin bisa kita bicarakan itu mungkin insyaallah gitu ya. Kalau misalnya mau filenya nanti bisa dikirim nanti insya Allah. Nah, ya karena ini masalah komunikasi ya, komunikasi terutama para ayah ini kita sudah bicara itu di Muqaddimah Sirah dulu ya.
bahwa para ayah ini harusnya menyediakan tempat untuk menyediakan tempat dan waktu untuk anaknya berkisah gitu. Ya. Allah alam, saya dapat cerita dari salah satu orang yang cukup dekat dengan Ustadz Asep Sobari. Katanya Ustadz Asep Sobari itu termasuk salah satu orang yang sejak kecil dikasih cerita sama ayahnya. Sering gitu. Masya Allah. Gitu ya. Itu berarti kan bagian dari PR ya, terutama bagi ayah ini ya. Bagi para ayah ini, bahwa yang terpenting bagi kita itu adalah apa? Terpenting bagi kita adalah menyelamatkan keluarga dari api neraka seperti perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro, gitu ya. Sehingga bukan seperti mesin ATM, gitu ya. Yang pokoknya ditarik sama anaknya, ditarik sama istrinya, duitnya ada gitu. Enggak gitu ya. Tapi tugas ayah itu jauh lebih berat dibandingkan itu. Kalau kalimatnya Ustadz Budi Azhari, kalau saya ingat itu, Ustadz Budi Azhari itu sampai mengatakan kita itu para suami, para ayah ini tugasnya paling berat. Apa? Kita janahnya belum pasti, tapi punya kewajiban menyelamatkan istri dan anak. Masya Allah. Ya. Antum jangan takut nikah lah ya, ini muda-muda ya. Terus mau dinikah ya jangan. Ini kalimat ini memang sering terngiang-ngiang di telinga saya. Ayat tadi surat At-Tahrim itu ya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kan ayat ini kan ditujukan kepada kaum laki-laki masalahnya. Kita ini loh, janahnya aja belum pasti. Tapi kita punya kewajiban untuk menyelamatkan istri dan anak. Masya Allah. Ya. Makanya para ayah, terkhusus para ayah termasuk saya sendiri juga, ini ya, itu harus berusaha untuk bagaimana setidaknya dari sisi komunikasi tidak boleh terlewatkan. Harus ada komunikasi yang terjalin. Salah satunya wallahu a'lam, salah satunya yang saya pelajari adalah melalui cerita. Gitu. Maka para ayah harus menyempatkan diri meskipun cuma kisaran 3, 4, 5 menit ya untuk bercerita kepada sang buah hati gitu ya. Jadi nanti akan terlihat pengaruh bedanya gitu ya. Nah, karena saya coba sendiri terapkan itu ke anak-anak saya. Saya punya jadwal cerita sendiri sama anak-anak gitu ya. Dan kalau nggak cerita ditagih. Kalau nggak cerita ditagih. Dan senang mendengarkan itu, alhamdulillah senang. Ya, kita berharap dengan itu kemudian nilai-nilai nasihat yang masuk itu di tengah-tengah cerita itu bisa diterima dengan baik oleh putra-putri kita. Itu nggih, wallahu taala alam. Udah, masih ada lagi mboten? Masih ada lagi nggak ini? Nggih. Iya. Iya. Kalau secara riwayat nih, kalau secara riwayat hadis tidak ada. Wallahu alam, sependek pengetahuan saya mungkin. Kalau riwayatnya hadis, tertulis hadis, teks hadis dalam kitab hadis, itu saya nggak dapat. Ya, sependek yang saya baca dari kitab-kitab hadis nggak dapat. Cuma kalau riwayat di dalam literatur sejarah itu ada beberapa memang, ada beberapa. Cuma rata-rata memang mereka ngambilnya dari punya ahli kitab, gitu. Nanti ada misalnya riwayat bicara ada seekor kambing di jannah. Wah, keluar dari jannah, turun ke bumi. Nah, gitu kan gitu ada. Mengikuti Nabi Ibrahim selama 40 hari. Nah, gitu ada. Dan terus mengikuti Nabi Ibrahim tapi dari kejauhan, tidak dengan jadi kemana-mana tuh Nabi Ibrahim diikuti sama domba ini, gitu. Nah, kemudian ketika Nabi Ibrahim berjalan menuju ke area penyembelihan itu juga domba ini ikut juga. Nah, terus tenanan apa ora ya? Tenanan enggak ini? Wallahu alam gitu masalahnya. Itu ada ya. Jadi penyebutannya dia domba ini memang domba jannah gitu. Ya, domba jannah. Kemudian ada riwayat Nabi Ibrahim disuruh menutup kedua matanya biar tidak sedih atau nanti malah nggak tega untuk menyembelih gitu. Itu ada, sehingga ketika Nabi Ibrahim tertutup,
Nah, ini tidak jelas ini prosesnya kayak mana, seperti yang sebagai Nabi Ibrahim yang mengalaminya nggak tahu. Kemudian ada lagi apa namanya diganti, kalimatnya gitu saja. Nah, diganti. Nah, kalimat diganti ini gantinya bukan ganti pakai badala tapi pakai fida. Jadi ada tebusan. Ya. Jadi sifatnya itu tebusan. Jadi Nabi Ibrahim ketika menutup matanya itu, ketika menaruh di pisaunya ini, ketika sudah berazam untuk nyembelih ini, ketika naruh di apa ini di leher itu sebagian riwayat bunyinya memang Nabi Ibrahim sempat mengayunkan. Kemudian baru sempat mengayunkan tapi tidak menggorok Nabi Ismail, tapi tidak tajam gitu. Kemudian ketika ditarik lagi itu udah domba gitu. Ada yang sejak awal set gini, nah itu sudah posisinya domba. Jadi posisinya sudah taruh di sini, itu sudah sodat taruh ya. Nah, Allah alam. Itu riwayat yang benar siapa, saya sendiri belum apa, karena memang menelusurinya agak susah ini. Menelusurinya. Nah, susah. Oh gitu. Iya. Mas. Oh iya ya. Anak itu bertanya, nak. Iya. Iya, anak-anak gitu tuh, Masya Allah. Luar biasa anak. Pengennya tuh jelas gitu. Masya Allah. Masya Allah. Kurban atau akikah mana ini masuk fikih ini. Kurban sama akikah mana yang harus didahulukan? Ya. Bisa bareng nggak? Kenapa harus didahulukan? Bisa bareng nggak? Iya. Karena kalau masih bisa dibarengkan masih nggak masalah sih. Karena secara hukum sendiri akikah itu akikoh ya. Akikoh itu Nabi tidak suka sih sebenarnya menyebut akikoh. Nabi suka menyebut nasikah, gitu ya. Ini mungkin bisa dipopulerkan. Karena akikoh itu dari kata ukuk. Kita tahu hadis ukukul waliden, durhaka sama orang tua. Makanya kalau akikoh satu akar kata dengan ukul waliden, Nabi nggak suka. Makanya Nabi suka pakai nasikah, gitu ya. Ya apa ini? Ini nasikah. Apa itu nasikah? Diterangin dulu nih. Nasikah itu apa? Nah, kalau secara hukum sendiri ini sebenarnya maksudnya ranah ranah fikih ya. Kita tahu sendiri bahwa ranah fikih itu konsepnya sederhana. Qauli shawab yahtamilul khata' wa qauluka khata' yahtamilus shawab. Itu kaidahnya gitu. Masuk ranah fikih itu harus paham itu dulu. Masuk ranah fikih itu harus paham. Pendapatku mungkin benar, tapi bisa jadi salah. Pendapat Anda salah, tapi bisa jadi benar gitu. Jadi memang dalam masalah fikih itu ya memang harus paham itu dulu gitu, harus didudukkan dulu. Kenapa? Karena masalah akikoh sendiri itu, akikoh itu apakah dia memang benar-benar hukumnya wajib? Nah gitu. Wajib nggak akikoh? Misalnya ada riwayat Nabi mengakikoi dirinya sendiri umur beliau 40 tahun. Ada dari Anas bin Malik gitu. Wah, anak dulu pas kecil belum mami, belum diakikoi, tak akikoi sendiri sekarang aja lah. Nah, gitu. Padahal secara hadis akikoh ya maksimal di hari ke-7. Meskipun di fatwa sampai hari ke-21 dan seterusnya. Sehingga ini merupakan, jadi dibahas seputar hewan kurban, dibahas seputar akikoh, ada kesamaan dan perbedaannya disatukan, kemudian ditempatkan di satu tempat. Mana duluan, akikoh atau gitu menempatkannya, gitu ya. Ya panjang ini. Nanti undang Ustadz yang fikih saja ya. Masya Allah. Kalau saya pribadi, guru saya fikih Dr. Yasir bin Najjar Ad-Dimyati, hafizahullah. Udah ya. Ini ada yang buka mic ini, mau bicara mboten iki? Oh enggak. Oh, afwan ya. Tep, kalau tidak ada, insyaallah kita cukupkan, nanti bisa dilanjutkan di diskusi di dalam grup nanti insyaallah ya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada sore hari ini. Semuanya saya serahkan kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan inayah kepada kita untuk kita bisa ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, waffaqanallahu jami'an. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.